dalam berlalunya kelas kalian akan melihat persamaan dan perbedaannya lebih detail lagi. Sekarang, tadi saya sudah sempat mention mengenai akses itu tujuan utamanya adalah untuk membuat database. Ya, sekarang biasanya di kelas saya tanya apa ada yang tahu atau enggak apa itu database ya. Tapi kalian bisa langsung lihat aja di Google, hit Google nanti ada dari akses sendiri ada tetap ada ngomong dari Wikipedia juga ada ngomong dari banyak sumber ada ngomong. Tapi pada intinya simbol database kurang lebih bentuknya adalah tabung. Ya, dalam SIA nanti kalian akan tahu bentuknya adalah tabung. Database itu adalah suatu koleksi data ya yang terorganisir dan biasanya ditaruh dalam suatu tempat atau suatu wadah. Oke, nah, bentuknya biasanya elektronik dan data ini itu saling terinteraksi. Maksud saya terinteraksi kayak gini. Jadi di dalam suatu database itu datanya tidak singular atau tidak hanya cuma satu data, oke, cuma data mahasiswa, tidak, tetapi terdiri dari beberapa data. Ya, di mana data ini bisa saling terkoneksi satu sama lainnya. Oke. Nah, kalau dalam gambaran Excel-nya, dalam gambaran Excel itu seperti sheet di bawah. Sheet 1, sheet 2. Kalau kalian ingat sheet 1, misal ini isinya adalah jurnal umum. Sheet 2 itu adalah neraca saldo, ya. Sheet 3 itu ya, isinya adalah jurnal penyesuaian dan seterusnya. Ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu juga seperti ini. Jadi kalau kalian tanya apakah Excel itu bisa dibuat menyerupai seperti database, jawaban dari saya adalah bisa. Tapi tujuan utama dari Excel itu bukan untuk membuat suatu database. Oke. Nah, database ya, database nanti kalian ada pelajarannya yang namanya DBMS. Ini adalah database management system. Sebenarnya ini bisa dikatakan mata kuliah bisa ataupun ada beberapa orang ngomong ini adalah bentuknya adalah software. Oke. Yang digunakan untuk berinteraksi supaya ini ya, tabung ini diisi banyak data ini itu bisa dibaca oleh user dengan baik dan user bisa dapat idea dari sana. Oke. Itu adalah tujuan ataupun goal utama. Nah, dalam database sendiri kalau kalian di Excel ini kalian ada sheet ya. Ada sheet seperti kayak gini, sheet 1, terus habis gitu ini ada datanya bla 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 bla, terus kalian buat VLOOKUP di sini. Bisa buat sum di sini langsung, ya kan? Jadi di dalam satu sheet kalian bisa mengisikan data, juga bisa membuat function, bahkan bisa buat chart pada sheet yang sama. Tapi ada perbedaan di dalam akses. Setidaknya di dalam akses itu ada 4 komponen dasar. Dalam akses itu ada 4 komponen dasar. Yang pertama yang kalian harus tahu itu adalah table. Fungsinya adalah untuk storage data. Ya, fungsinya adalah untuk storage data atau meletakkan data di dalamnya. Oke, ya, itu adalah table. Jadi seperti contoh kalau di Excel itu data komisi, data departemen, ya, data komisi per departemen, data nama karyawan dan seterusnya. Itu masuk ke dalam table. Fungsinya hanya untuk menyimpan table. Kalau kalian membuat rumus di akses bisa apa nggak bisa, tapi tidak bisa kalian taruh di table. Kalian bisa membuatnya di dalam, namanya adalah query. Ya. Tampilan tabel sama tampilan query kalau nanti kalian buka di dalam akses similar, bentuknya adalah seperti menyerupai Excel ya. Jadi bentuknya ada kolom, ada row ya, sama table query bentuknya seperti itu, tapi perbedaannya query ini fungsinya adalah kalau tadi ini adalah untuk data ya, ini adalah untuk memasukkan function atau rumus. Contoh sum, contoh lain VLOOKUP jarang sih, sum if ya, sorting data ya, ingin buat kayak seperti tes satu kalian. Oke, buat komisi, buat perhitungan dan sebagainya itu menggunakan yang namanya query. Elemen ketiga di dalam
database, akses terutama, itu adalah yang namanya form. Ya, apa itu form? Form ini sama seperti kalian tahu mungkin Google Form ya. Fungsinya adalah untuk mengentry data. Jadi ini adalah entry data. Ini data storage. Maksudnya apa? Form itu fungsinya adalah ketika kalian dalam database yang sudah jadi ya, dalam database yang sudah jadi. Ketika kalian ingin menambahkan table, isi di dalam table, maka kalian inputnya harus menggunakan si form. Tidak boleh kalian langsung masukkan ke dalam table. Jadi contoh misal dalam Excel ini ya, ke kolom A ini ya, dalam kolom A ini itu misal NRP. Misal dalam kolom A ini adalah NRP ya, NRP ini adalah nama. Ya. Misal nomor absen 001 nama Sinyo gitu ya. Terus 002 nama Batu. Gitu ya, 003 Corona. Gitu ya. Nah, kalian masuk ini kan suatu entry, suatu record atau suatu row. Nanti kalau kalian lihat di dalam akses satu data ini, jadi NRP dengan nama satu pasangan data ini itu namanya record. Oke. Jadi masing-masing row ini atau masing-masing record ini kalian masukkannya tidak kalau di Excel kan tinggal diketik aja di kolom A diketik 001, kolom B diketik namanya. Nanti kalau kalian masuk ke dalam akses, ketika kalian memasukkan record ini, row ini kalian tidak boleh masukkannya langsung ke dalam tabel, tapi kalian harus masukkannya melalui form. Form itu cuma interface tampilan data aja, mungkin jadi lebih bagus gitu. Silakan masukkan nama, ya masukkan alamat kalian. Kalau kalian ingat sign up suatu aplikasi, jadi masuk ke buat akun baru Instagram, buat akun email baru, itu kan ada tampilannya. Nah itu adalah form. Jadi tujuannya hanyalah untuk interface input ataupun interface delete, bisa interface search menggunakan form. Oke, jadi fungsinya form itu adalah untuk entry data ataupun interface. Tampilannya aja. Terus yang terakhir itu adalah report. Report tidak perlu diinterpretasikan apa-apa. Report di sini ya tujuannya untuk mengeluarkan suatu laporan, ya baik laporan itu memiliki function tertentu atau memiliki sortir tertentu, misal report cewek-cewek paling cantik gitu kan, dengan skor dengan kriteria tinggi gitu ya, 2 meter kayak gitu. Nah, minta munculkan nama NRP, alamat, nomor telepon HP gitu ya. Nah, itu di report. Bisa juga minta grafik perbandingan tinggi cewek gitu kan, tinggi cowok di UK Petra. Nah, itu kalian juga bisa pakai report. Ya, jadi nanti di akses itu ada 4 elemen: table, query, form, and report yang kita akan pelajari. Oke. Itu introduction untuk database. Nah, selanjutnya kita akan melihat preview dulu ya untuk Microsoft Access itu tampilannya bagaimana. Jangan lupa pastikan di komputer kalian ada Microsoft Access. Kalau kalian tanya gimana cara dapat Microsoft Access ya, di Petra ada sih. Cuma sekarang saya sukar untuk menjawab di Petra bisa atau enggak ya, karena seingat saya sih Puskom belum mengeluarkan data ataupun cara supaya mahasiswa itu bisa download apps-nya langsung. Karena sebenarnya isi kalian cukup register ya di Puskom W ini gedung W ini Radius Prawiro kalau saya nggak salah, di KJ itu, di atasnya KJ itu kalian ke Puskom sana, kalian tanda tangan suatu form kalau kalian belum pernah download apps-nya, aplikasi apapun yang dipunyai Petra secara gratis original ya. Terus sudah kalian bisa dapat akses, bisa dapat Visio nanti yang kalian gunakan buat SIA dan seterusnya. Oke. Jadi gitu kesimpulannya. Thank you, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.